Oke, ya, jadi hari ini sebenarnya kita akan belajar tentang layouting dari QGIS dan kombinasi ya. Jadi kita akan membuat peta dari Google Map, terus kemudian Google Earth, terus kemudian dari Google Earth-nya itu kita akan masukkan ke dalam QGIS itu sendiri. Jadi nanti kita akan buat layout petanya. Yang pertama Google Earth. Jadi oh iya, bagi teman-teman yang belum download Google Earth, nah jadi di sini ada Google Earth Pro. Jadi di sini teman-teman bisa download Google Earth Pro di ya Google Earth Pro-nya di sini di yang desktop. Terus setelah dijalankan di running dan di install, terus kemudian running. Oke, tampilan Google Map Pro ya, jadi kurang lebih seperti ini. Jadi kita bisa melihat dunia atau bumi. Terus kemudian kita fokus misalkan tergantung dari keinginan kalian mau buat GIS tentang apa ya. Misalkan kita mau buat pemetaan tentang eh, Pertamina gitu, atau mungkin beberapa daerah eh, pesisir juga bisa, atau kalian mau fokus misalkan buat daerah-daerah tertentu juga bisa, tergantung dari keinginan kalian buat apa. Misalkan kita mau buat Kuta Selatan ya, kita akan ditarahkan ke daerah Kuta Selatan. Jadi tergantung daerah yang akan kalian tuju ya. Jadi kalian mau tuju daerah mana, jadi tergantung dari kaliannya mau mengambil penelitian di daerah mana. Jadi misalkan kalian mau daerah penelitiannya di daerah Uluwatu gitu, atau di Pecatu gitu bisa. Tergantung dan ambil daerah penelitian yang akan kalian tuju. Tergantung di sini juga ada pilihan beberapa kalau kalian mau memasukkan ini ya. Jadi kalau petanya seperti ini aja, jadi kalian bisa centang, misalnya saya mengisikan jalan, terus kemudian ada gambar-gambarnya, terus kemudian kalau ada building 3D-nya juga bisa kalian isikan, ataupun ada border dan labelnya juga bisa. Jadi tergantung dari keinginan kalian membuat petanya seperti apa. Nah, ya, jadi itu dari tampilan Google Map-nya. Nah, oke, jadi itu ya. Jadi tergantung. Nah, ini juga bisa dirubah sejauh mana citra satelit kalian akan kalian pakai di mappingnya atau di petanya. Nah, kenapa kita menggunakan Google Earth? Karena dia sudah terkoneksi dengan si Google Map. Jadi dia akan terlihat. Kalau kalian bisa lihat di sini ada latitude dan longitude-nya. Jadi kita bisa ambil beberapa titik yang akan kita pakai sebagai objeknya kita. Jadi misalkan kita akan buat objek pemetaan misalkan di daerah ini ya. Jadi di daerah ini kita bisa buat pemetaan dari suatu peta. Jadi misalkan kita buat di sini. Jadi kita ambil beberapa titik ya. Jadi kita misalkan kita anggap saja di sini. Kita misalkan di sini ada. Nah, jadi ini dia akan terlihat latitude sama longitude-nya ya. Jadi kita misalkan kasih nama dia 41. Terus kalian ikonnya juga bisa kalian ganti, misalkan jadi oke, terus kemudian ini tempat satu sudah, terus kemudian kalian tambahkan lagi misalkan tempat 2. Ini tergantung dari kalian mau buat peta tentang apa ya. Jadi kalian kalau bisa sih survei ke lapangan ya. Nah,
Jadi kalian bisa dapatkan latitude sama longitude-nya. Oke. Terus tempat 2 sudah. Oke, kita juga bisa melihat dari street view-nya ya. Jadi ini benar-benar dari Google Map-nya langsung ya. Jadi kita mau lihat di bagian kita munculnya seperti apa gitu ya. Oke ya. Terus oke ya, kita kembali lagi. Jadi kita sudah punya 2 tempat ya. Untuk place-nya, satu tempat di sini, satu tempat di sini. Terus kemudian kita misalkan tambahkan tempat lagi ya. Ini kita fokusnya di Kuta Selatan ya, jadi di North Kutanya. Jadi misalkan kita akan ambil di sini. Oke ya, jadi kita akan fokus di tempat ini. Ya, jadi kita akan fokusnya di oke. Oke ya, jadi ini ya, kita fokusnya ini. Terus kemudian ditambahkan titik lagi, misalkan di sini ada titik tempat 3. Terus kemudian di sini tambahkan lagi tempat 4. Ini juga bisa ya, ada style, ada color, ada view, ada altitude-nya. Jadi tergantung kalian mau. Terus kemudian kalian misalkan tambah lagi ada tempat 5. Sorry. Tempat 5-nya kita hapus dulu. Oke, jadi ada tempat 4 terus kemudian kita ambil lagi di daerah sini misalkan tempat. Oke, jadi kita sudah punya 5 tempat ya. Jadi di 1, 2. Jadi masing-masing ada latitude-nya. Terus kemudian kita jadikan satu folder. Kita buatkan folder baru namanya misalkan peta titik lokasi. Nah, setelah kita buat titik lokasi, nah semua ini kita masukkan, kita tekan shift, terus kemudian kita masukkan ke dalam satu folder. Oke ya, jadi 1, 2, 3, 4, 5. Nah, kemudian kita simpan dulu gambar ini ya. Jadi file, save image. Nah, jadi di sini kalau di sini kalian mau isikan judul bisa, legenda juga bisa. Cuma kalau kalian mau petanya polosan tidak ada legenda, jadi ini dihilangkan saja. Terus ininya pakai 1% aja. Kalau kalian mau pakai konfigurasi stylingnya seperti apa juga bisa ya. Jadi kalian mau pakai hitam putih, terus kemudian mau pakai berwarna juga bisa. Terus resolusinya juga tergantung dari resolusi dari gambar yang kalian inginkan. Terus kemudian kita juga harus menyesuaikan dari gininya ya, satelitnya ya. Sorry. Kita sesuaikan dulu. Jadi kita sesuaikan. Jadi ini kalian mau tingkat cerahannya seperti apa, atau kalian mau sekalian malam juga bisa, tergantung keinginan kalian. Nah, sementara kita reset dulu ke kompasnya. Jadi biar jadi sudah sesuai dengan kompas yang ini. Baru kita simpan, save image. Kita misalkan dibuatkan satu folder latihan layouting. Nah, jadi kita misalkan di sini simpan Kuta Selatan. Oke, jadi gambar ini keseluruhan sudah tersimpan. Terus kemudian baru kita akan simpan dengan format CGIS-nya.
Oke ya, jadi nanti di titik lokasi ini kita sudah punya folder ya, namanya titik lokasi. Nah, di titik lokasi ini kita save place, terus kemudian kita pakai KML. Jadi kita misalkan kasih nama koordinat lokasi. Oke, kita simpan. Jadi di dalam folder yang sudah kita buat tadi, jadi ada dua ya, ada koordinat lokasi dengan si foto kota selatannya itu. Jadi kita sudah ada foto 5 titik ya, 1 2 3 4 5 titik di daerah ini. Oke, terus kemudian misalkan kita buat pemetaan wilayah corona atau COVID-19 juga bisa, tergantung dari keinginan kalian ya. Oke ya, jadi itu caranya untuk mengambil gambar. Nah, jadi setelah kita ambil gambar, baru kita layoutingnya di Kikis. Jadi silakan dibuka Kikisnya. Oke ya, jadi kita pilih New Project ya. Nah, terus kemudian dari sini kita akan pilih open image-nya kita dulu. Jadi kita mau buat layoutingnya ya. Jadi kita buat sebuah layout atau kanvas layout. Oke, project, terus new print layout. Kita kasih nama layoutnya misalkan peta penelitian. Oke, jadi kita sebelum kita masuk ke peta, kita open dulu image gininya ya, petanya ya. Oke ya, jadi kita masuk ke georeference-nya. Jadi ada raster, terus kemudian ada geo reference. Jadi kalau yang bagi yang belum di plugin juga bisa kalian download georeference-nya. Jadi ada banyak pluginnya yang bisa kalian download. Jadi kalau belum ada geo reference-nya, jadi kita buka di raster, terus kemudian georeference, terus kita akan masukkan koordinat-koordinat peta yang ada di dalam peta yang kita sudah buat sebelumnya. Oke ya, jadi kita akan membuka peta yang ada di sini, terus kemudian peta yang ada di sini kita akan konekkan ke dalam kanvas yang ada di sini. Jadi kita akan buka dulu kanvas yang kita punya. Jadi ada di vektor. Jadi di vektor kita browse data yang kita punya tadi di, nah ini koordinat lokasi. Jadi dia yang ininya ya, yang KML-nya. Oke, terus add. Oke ya, jadi titik-titiknya sudah ada di sini ya. Jadi titik 1 2 3 4 5 sudah ada di sini. Nah, sekarang kita akan konekkan titik-titik ini dengan si kanvas georeference-nya. Jadi kita akan mereferensi ke sana. Oke, di sini kita akan panggil data rasternya. Yang sudah kita punya ini Kuta Selatan. Oke, jadi kita punya 5 titik, 1 2 3 4 5. Terus kemudian kita akan hubungkan titik-titik yang ada di sini ya. Jadi kalian bisa zoom, jadi tempat satunya kita klik. Nah, terus kemudian from map canvas. Jadi setelah itu kita hubungkan ke sini ya. Jadi ke sininya. Nah, baru oke. Nah, begitu seterusnya. Pilih tempat duanya, from map canvas, terus oke. Oh, sepertinya saya salah nih. Tempat 5-nya benar. From map canvas, oh benar. Jadi oke, terus kemudian ininya from map canvas digedein juga. Oke. Nah, ini fungsi untuk latitude sama longitude-nya ya. Oke, terus kemudian di tempat keempat kalian bisa move juga dengan ini.
Terus kemudian setelah itu kita pilih ini. Oke, from map compass. Jadi ini. Oke, kita pilih yang oke. Oke ya, jadi kita sudah punya 5 titik. 1, 2, 3, 4, 5. Kalau ada yang lebih banyak titiknya silakan ya. Oke, itu sudah kita proses dari penempatan titik-titiknya. Nah, selanjutnya kita akan running proses dari pembuatan peta ini. Nah, cuma sebelumnya kita harus pastikan bahwa peta yang ada di sini memiliki koordinat yang sama dengan yang ada di sini. Jadi kalau kita lihat di sini di bagian propertiesnya dia menggunakan CRS-nya WGS 84 Geographic. So kita akan buat juga di sini dengan menggunakan ini targetnya GWS WS 84. Jadi kalau sudah terdefault bisa. Jadi kalau belum pilih dulu yang 84. Oke, terus kemudian setelah ini baru kita akan proses runningnya. Nah, jadi kita bisa running, cuma pastikan dulu tempat penyimpanannya sudah benar apa belum. Terus kemudian ininya sudah dicentang. Kalau kalian sudah, jadi saat dia sudah load atau sudah selesai di capture, dia akan ngeload ke QGIS-nya. Jadi setelah kita running, oke, nah dia akan memberikan notifikasi bahwa raster sudah successful di proses. Oke, jadi kita bisa close, kita save dulu ya. Nah, jadi kita sudah ada di sini. Jadi peta yang kita pilih tadi sudah sesuai dengan koordinat yang ada di titik lokasinya. Nah, di ini ya. Jadi, nah sekarang baru kita masuk ke dalam teknik layoutnya. Jadi kita pilih project, new print layout. Misalkan layoutnya adalah peta atau peta penelitian. Oke ya, jadi dia masuk ke sini. Jadi yang tadi juga bisa kalian buka. Nah, baru kita tambahkan si peta tadi. Jadi ada penambahan peta dari yang ada di dalam sini ya. Oke, kita tambahkan peta dulu. Ini ya. Jadi ada tambahkan peta. Oke, jadi tergantung dari keinginan kita mau memproses peta yang ada di dalam sini ya. Oke, jadi peta kita sudah muncul di layoutingnya. Nah, misalkan fokusnya kita itu ada di bagian ini ya. Jadi di bagian ini kita akan fokuskan. Jadi kita masuk ke dalam skalanya, dari skala dari gambar yang kita akan buat. Jadi, nah ini ada scale atau skala. Terus kemudian kita akan bawa dia ke daerah ini ya. Jadi di daerah ini. Jadi kalau kalian mau pakai ini juga bisa, atau kalian langsung pakai skala 15.000. Nah, terus kemudian dipindah lagi. Oke, setelah itu misalkan kita pindah lagi ke atas. Oke, 1, 2, 3, 4, 5. Oke. Terus kemudian misalkan 17. Oke, jadi kita bisa pakai ini juga. Oke ya, jadi tergantung dari keinginan kalian mau layoutingnya seperti apa. Nah, jadi ini peta yang sudah terlayouting. Jadi, nah nanti di sini kita akan isikan keterangan dari gambar. Jadi kita mau buat peta. Oke, jadi itu image atau add image pertama. Oke, agar terlihat koordinatnya kita perlu menambahkan grid. Oke, jadi kita tambahkan grid. Terus kita kasih 0,01.
terus kemudian 0,01 1. Oke, terus kemudian garisnya kita mau putus-putus juga bisa, atau mau garis yang tebal juga bisa gitu. Tergantung dari keinginan kalian. Jadi kalian mau pakai yang mana bisa. Warnanya juga bisa kalian pilih. Misalkan kalian pilih warna hitam, terus atau mau pakai warna yang lain juga bisa, tergantung dari keinginan kalian. Jadi misalkan kita mau pakai warna putih juga bisa, atau kita pakai warna hitam. Kalau kurang jelas dengan warna hitamnya, bisa pakai warna yang lain. Oke, jadi ini terus kemudian lainnya kita pakai yang biasa. Ini ukuran gininya ya, ukuran garisnya ya. Misalkan kita besarkan, nah dia akan muncul seperti ini. Oke, jadi misalkan kita pakai garis saja, simple. Terus kemudian kita pakai 0,7 lebar garisnya. Terus kemudian setelah itu kita butuh koordinatnya. Jadi kita ingin menampilkan kalau mau isi frame juga bisa ya. Jadi kalian mau pakai frame juga bisa. Jadi tergantung dari kaliannya. Misalnya kita pakai yang zebra, terus kita butuh koordinatnya. Nah, jadi ini ya. Nah, jadi koordinatnya ini kita isikan di bagian ini. Jadi di masing-masing koordinatnya ini kita akan isikan. Oke, jadi ini formatnya ini bisa kalian rubah juga ya. Nah, misalkan kita pakai yang degree derajatnya, nah ini juga bisa dari lintang selatan lintang utaranya. Terus jadi si ininya sendiri kita bisa pindah-pindahkan ya. Terus kita juga bisa pindahkan dari petanya. Jadi yang seperti tadi yang kita sudah jadi misalkan kita mau pindahkan ini, jadi misalkan si ininya ya menghalangi tadi. Oke, nah jadi ini agak terlewat ya, yang ini terlewat. Ini bisa kita atur yang bagian ininya yang di left, kita buat dia vertikal. Mana dia? Layout icon propertiesnya di mana dia ini? Grid. Oke, kita grid. Terus sorry ini 0,1. Terus nah ini koordinatnya yang left ya berarti ya. Left itu berarti dia vertikal. Oke ya, jadi itu dia sudah ke vertikal. Oke, terus kemudian di back saja. Jadi itu ya. Jadi ini juga kita mau isiin keterangan, jadi ini harusnya dipindahkan juga ya. Jadi kita kembali lagi ke grid tadi. Terus yang ini yang right juga kita pilih. Oke ya, jadi ini. Nah, oke, jadi itu proses gininya ya. Ya, terus kemudian kita mau isikan keterangan dari gambarnya. Jadi kita tambahkan kota dulu. Oke, nah jadi ini iya.
Oke ya, jadi ini kita akan mengisikan judulnya kita di sini, petanya apa. Jadi misalkan kita mau buat menambahkan gininya ya. Nah, misalkan kita mau buat arah mata anginnya. Jadi kita buat arah mata anginnya. Jadi sini di sini aja dah. Terus kemudian kita punya skala juga. Nah, jadi kita punya skala. Oke, jadi kita punya skalanya ya. Oke, terus kemudian kita tambahkan teks petanya kita. Peta penyebaran malaria. Terus ukuran fontnya juga bisa dirubah. Terbesar. Oke. Terus di sini kalian juga bisa isikan foto kalian. Jadi kalian mau memasukkan foto, bisa tergantung dari logo juga bisa. Jadi misalkan kalian mau masukin logo ini juga ada logonya ya. Terus oke, kita kasih keterangan di sini. Kita cari logo simbolnya. Nah, ini yang gede. Oke. Misalkan di tempat 1 kita punya 4 orang teridentifikasi. Oke, ini tempat 1. Tempat 1, oke. Ya, terus kemudian jadi ini bisa kita pilih dengan menekan shift ya. Oke. Terus tempat 2 misalkan 1 orang teridentifikasi. Terus kita tempat 3 2 orang teridentifikasi. Dilurusin lagi. Oke. Terus tempat 4 misalkan 10 orang teridentifikasi, atau bisa kita gedein dikit. Oke. Terus yang terakhir 3 orang
Oke, ini geser dikit. Oke. Oke. Itu ya, jadi sudah setelah kita selesai, jadi misalkan ini juga diganti ya, kan kalian pakai Arial, terus kemudian bold, itu bisa, terus ininya diganti misalkan 12. Oke. Juga bisa diganti ya, misalkan kita pakai beberapa, tergantung pilihan kalian ya. Kita pakai oke ya. Jadi itu ya. Jadi ini salah satu contoh petanya. Jadi ini bisa sebagai dasar. Nah, terus kemudian untuk menyimpannya, jadi kita bisa melakukan penyimpanan file. Oke, layout, terus kemudian export as a image. Jadi kita pilih kita penelitian, save, terus save. Oke, sukses. Jadi kita sudah punya peta. Oke ya, jadi itu salah satu contoh peta yang ada di gini kalian. Jadi itu contoh pembuatan peta dengan menggunakan QGIS dan mengambil petanya dari Google Map ya. Oke, jadi itu sedikit penjelasan tentang QGIS, dasar tentang layouting peta. Oke, terima kasih sudah menonton video ini. Saya yakin mudah-mudahan kalian bisa mengerjakannya. Terima kasih, selamat malam.